agen buka suara soal kabar Marcelino Ferdinand dilamar dua klub Belgia. Gelandang Persebaya Surabaya dan Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand dikabarkan mendapatkan tawaran dari dua klub Liga Belgia. Marcelino Ferdinand juga disebutkan akan terbang ke Belgia setelah membela Persebaya dalam pekan ke-20 BRI Liga 1 2022-2023. Menurut agen Marcelino Ferdinand, Dusan Bogdanovic, kabar tersebut tidak bersumber. Dusan tidak dapat berbicara lebih banyak perihal isu Marcelino Ferdinand dilirik klub Belgia karena sang pemain masih terikat kontrak dengan Persebaya. Untuk jaga-jaga, Kaisang Pangarep sebut Persis tetap serius. PSSI berencana menggelar rapat komite eksekutif EXO membahas lanjutan Liga 2 dan penghapusan degradasi BRI Liga 1 2022-2023. Adanya rencana pertemuan tersebut lantas memunculkan sinyal kuat bahwa Liga 2 2022-2023 dapat dilanjutkan. Rumor ini turut diperkuat dengan pernyataan Direktur Utama Persis Solo Kaisang Pangarep. Putra bungsu Presiden Jokowi itu menyatakan dengan atau tanpa degradasi timnya akan tetap serius menghadapi putaran kedua Liga 1 musim ini. Persis Solo tak akan mengambil keuntungan apapun dari kondisi yang sedang terjadi saat ini. Kaisang menegaskan Laskar Sam Bernyawa akan tetap menjalankan apa yang sudah direncanakan sejak awal, yakni meraih prestasi terbaik di Liga 1 2022-2023. Dua alasan mulia Sintayong bakal terus tangani timnas. Nasib Sintayong telah dipertanyakan sejak kegagalan melaju ke final Piala AFF 2022. Skuad Garuda lagi-lagi meraih hasil mengecewakan di Piala AFF 2022. Masa bakti pelatih timnas Korea Selatan itu juga akan segera berakhir pada 31 Desember 2023 mendatang. Para EXO PSSI pun melontarkan kritikan-kritikan pedas atas raihan minim di Piala AFF 2022 tersebut hingga sempat diminta mundur. Namun Sintayong diharapkan untuk tidak mundur. Ada dua alasan mengapa Sintayong harus tetap tangani timnas Indonesia. Yang pertama, Sintayong memiliki tekad untuk memajukan sepak bola Indonesia. Sedangkan untuk alasan yang kedua adalah demi sang anak. Dia pernah menyampaikan kepada Son Heung-min tentang alasannya menerima pinangan timnas Indonesia, yaitu demi memberi uang saku untuk si bungsu Shin Jae-hyuk. Resmi gabung PSS Sleman, Jonathan Kantilana siap jalani petualangan baru. Salah satu peserta Liga 1 2022-2023, PSS Sleman baru saja merekrut pemain asing baru. Pemain tersebut adalah Jonathan Kantilana yang diboyong dari PSIS Semarang. Usai diresmikan oleh PSS Sleman, gelandang serang berpaspor Palestina mengakui siap menjalani petualangan baru. Ia pun mengaku tak sabar untuk segera berlatih bersama tim berjuluk Super Elang Jawa. Sebagaimana diketahui, PSS Sleman telah memperkenalkan Jonathan Kantilana untuk menambah daya gedornya di putaran kedua Liga 1 2022-2023. Pemain berposisi gelandang itu sebelumnya memperkuat PSIS Semarang. Saini Patinama terbang ke Indonesia untuk ambil sumpah jadi WNI. Calon pemain naturalisasi Saini Patinama akan diambil sumpahnya menjadi warga negara Indonesia. Ia terpantau sudah meninggalkan Belanda pada Minggu 22 Januari 2023. Patinama diketahui sedang terbang ke Jakarta lewat postingannya di media sosial. Bek sayap tersebut menaiki Malaysia Airlines tujuan Jakarta dengan Kuala Lumpur akan menjadi transit sementara. Ia dijadwalkan akan mendatangi Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Selasa 24 Januari. Di sana ia akan melakukan serangkaian prosesi peresmian naturalisasi menjadi WNI. Menpora minta doa untuk kesembuhan ex-ketum PSSI Azwar Anas. Ex-ketum PSSI Azwar Anas tengah terbaring di rumah sakit. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali meminta doa masyarakat agar Azwar Anas cepat pulih. Hal ini dikatakan Amali usai mengunjungi Azwar Anas di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Minggu 22 Januari 2023 sore waktu Indonesia Barat. Azwar Anas dirawat karena mengalami gangguan pernapasan. Status Azwar Anas sebagai mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Menko Kesra era Orde Baru dan Ketum PSSI membuat namanya dikenal luas. Apalagi saat memimpin PSSI periode 1991 hingga 1998. Pria kelahiran Padang 2 Agustus 1933 ini berperan penting dalam memajukan sepak bola nasional. Lanyala sebut industri sepak bola Indonesia harus mandiri. Bakal calon Ketua Umum Ketum PSSI Lanyala Mahmud Mataliti menginginkan sepak bola tanah air bisa tumbuh mandiri dan berkembang. Lanyala maju dalam bursa bakal Caketum PSSI untuk periode 2023-2027. Dia bersaing dengan Arif Putra Wijaksono, Doni Setiabudi, Erick Thohir, dan Ferry Jamie Prancis. Jika terpilih nanti, Lanyala ingin memastikan bahwa industri sepak bola Indonesia harus bisa mandiri. Para karakter sepak bola juga dilarang keras untuk mengganggu sepak bola.
Elkan Bagot dipuji setinggi langit setelah naik kasta di Liga Inggris. Elkan Bagot naik kasta di Liga Inggris. Saat ini bek timnas Indonesia itu bermain di divisi ketiga setelah sebelumnya beraksi di divisi keempat. Ipswich Town, tim League One alias kompetisi level ketiga Liga Inggris memilih untuk menyekolahkan Elkan Bagot lagi. Kali ini ke Cheltenham Town hingga akhir musim. Sama seperti Ipswich Town, Cheltenham Town adalah peserta League One 2022-2023 yang menempati peringkat ke-18 dari 24 kontestan. Keputusan Ipswich Town memberikan tenaga Elkan Bagot ke Cheltenham Town mengundang pujian dari jurnalis Age Anglian Times, Ross Hals. Dia berpendapat bahwa kepindahan ini akan menguntungkan bagi Elkan Bagot dan Cheltenham Town. Selain itu, kepindahan Elkan Bagot juga mendapatkan berbagai pujian dari warganet.